Tim putri dari Norwegia ini justru dipermasalahkan untuk seragam barunya. Mereka ini malah dikenakan denda loh, hingga jutaan rupiah. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi atau berita viral terkait dengan turnamen Olimpiade 2020 di Tokyo. Jangan sampai pada bingung ya, kenapa dinamakannya tetap Olimpiade 2020? Padahal kan diselenggarakannya di tahun 2021. Jadi memang awalnya Olimpiade ini yang diadakan di Tokyo itu akan diselenggarakannya dari tanggal 24 Juli hingga tanggal 9 Agustus 2020. Namun dikarenakan adanya pandemi, maka turnamen internasional ini diharuskan untuk diundur 1 tahun kemudian. Hingga turnamen ini baru bisa diselenggarakan yang dimulai dari tanggal 23 Juli hingga tanggal 8 Agustus 2021 nanti. Komite Olimpiade Internasional ini kenapa tetap memutuskan Olimpiade tersebut dinamakan dengan Olimpiade 2020? Hal ini dikarenakan segala bentuk promosi ini sudah menggunakan nama Olimpiade 2020. Jadi berbagai macam banner, kemudian poster, juga flyer-flyer lainnya yang bersifat sebagai promosi ini sudah bertuliskan Olimpiade 2020. Makanya kalau misalnya sampai diganti lagi kan jadi mubazir ya, sia-sia gitu yang sudah dibuat ini. Jadi akhirnya mereka ini menetapkan nama dari Olimpiadenya ini tetap dengan nama Olimpiade 2020. Berita viral yang nantinya kita akan bahas ini tidak berhubungan dengan pertarungan sengit antara dua tim negara yang bertanding, melainkan kostum atau seragam yang digunakan oleh tim putri dari dua negara ini ternyata ini tidak umum untuk digunakan dalam pertandingan-pertandingan resmi seperti Olimpiade. Seragam yang digunakan oleh tim putri dari kedua negara ini sangat membuat heboh para insan Olimpiade. Jadi bukan hanya para penonton yang menunggu-nunggu pertandingan mereka, tetapi juga dari Komite Olimpiade ini sendiri, terutama Federasi Olimpiade Internasional. Mereka ini antara lain adalah tim pesenam putri dari negara Jerman, dan satunya lagi ini adalah tim bola tangan pantai dari Norwegia. Kedua tim ini memutuskan untuk menggunakan seragam yang tidak biasa digunakan oleh para tim lain dari negara-negara yang ikut serta atau menjadi partisipan dalam Olimpiade ini. Sontak selain membuat heboh para penonton dari pertandingan Olimpiade tersebut, penampilan kedua tim ini sangat mencengangkan para insan yang terlibat di dalam Olimpiade ini. Jadi seperti apa sih sebenarnya seragam yang mereka gunakan ini sampai segitunya membuat heboh, dan katanya nih salah satu dari tim tersebut sampai-sampai kena denda hingga jutaan rupiah. Waduh, kayak apa tuh ya? Yuk langsung kita simak aja ya. Yang pertama ini datangnya dari tim putri pesenam gimnastik asal Jerman. Nah kalau pada umumnya nih, sebagaimana yang kita udah pada tahu ya Beb ya, yang namanya kostum pesenam ini mau jenis cabang olahraga senamnya itu apapun gitu ya, itu pasti kan terlihat sangat minim ya, terutama dari bagian pinggul hingga kaki. Nah itu minim sekali biasanya. Namun lain halnya yang digunakan oleh para tim putri pesenam Jerman ini. Sekarang ini mereka menggunakan seragam yang tertutup ini dari atas hingga ujung kaki. Jadi dari pinggul hingga kaki yang biasanya ini terbuka, ini ketutup Beb. Jadi mereka ini menggunakan body suit panjang di mana bahannya ini sangat elastis dan juga elegan, dan terdapat detail di bagian lehernya dan ada gambar elang perak yang melambangkan negara mereka di bagian sisinya. Meskipun tidak umum digunakan untuk cabang olahraga ini, namun seragam yang digunakan oleh tim putri Jerman ini dianggap tidak melanggar peraturan. Dari Komite Olimpiade Internasional sendiri, ini menambahkan bahwa mereka nggak ada masalah dengan seragam baru dari tim Jerman ini. Selama seragam yang mereka gunakan ini nyaman untuk para atletnya, maka bukan cuma Federation International Gymnastics atau FIG, ini International Olympic Committee atau IOC tidak akan mempermasalahkan seragam yang digunakan oleh tim putri Jerman. Elisabeth Seid yang merupakan salah satu anggota dari tim pesenam Jerman ini mengatakan bahwa
kami ingin menunjukkan bahwa setiap wanita harus memutuskan apa yang akan mereka kenakan. Salah satu alasan juga yang membuat mereka memutuskan menggunakan seragam yang tidak umum ini, karena beberapa tahun terakhir cabang dari olahraga senam ini, terutama senam gimnastik, menghadapi satu permasalahan yang tidak mengenakan, terutama para atlet putrinya ini. Sehingga hal ini yang kemudian memicu satu pemikiran mengenai dibuatnya satu protokol yang dapat melindungi para atlet putrinya ini. Seragam yang lebih tertutup ini ternyata sudah lebih dulu diperkenalkan oleh tim putri Jerman ini di bulan April 2021 yang lalu, yaitu pada satu turnamen yang dinamakan European Gymnastics Championships. Langkah yang diambil oleh para tim putri Jerman ini kemudian menuai atau menerima banyak sekali pujian dari pesenam-pesenam wanita lainnya dari berbagai negara. Salah satu pesenam dari tim Jerman ini yaitu Sarah Vos, dia mengatakan atau mengharap sekali kalau pesenam-pesenam dari negara lainnya ini juga nantinya bisa mengikuti langkah mereka dengan menggunakan seragam baru yang lebih tertutup. Sarah Vos mengatakan, "Kami, para wanita, semua ingin merasa nyaman dengan tubuh kami. Dulu saat saya masih sebagai seorang gadis kecil, saya tidak melihat kalau pakaian olahraga yang ketat akan menjadi masalah besar. Namun, ketika saya sudah dewasa dan sudah mulai menjajaki pubertas, saya mulai merasa semakin tidak nyaman." Berita menghebohkan kedua ini datangnya dari tim putri cabang olahraga bola tangan pantai negara Norwegia. Nah, mereka ini juga menggunakan seragam baru yang bisa dikatakan tidak umum digunakan untuk cabang olahraga ini. Kalau kita udah bicara mengenai pantai, ini kan pada umumnya terutama di cabang-cabang olahraga yang memang dilakukan di pantai, pasti yang digunakannya ini seragamnya minim-minim ya Beb ya. Nah, biasanya mereka ini menggunakan satu set seragam terdiri dari atasan dan bawahan yang sangat minim. Ya mungkin awalnya bertujuan supaya para atlet ini lebih leluasa untuk bergerak pada saat bertanding ya. Jadi lebih fleksibel juga untuk gerak ke sana ke sini nih, nggak terlalu terganggu dengan seragam yang dipakai. Namun ternyata ya Beb ya, menurut dari kesaksian beberapa atletnya sendiri, seragam yang digunakan untuk cabang olahraga ini ternyata nggak nyaman loh untuk digunakan. Mereka ngerasa kalau pakaian atau seragam yang mereka pakai itu ya, ini terlalu ketat dan juga terlalu minim. Akhirnya dari pengalaman yang telah mereka alami ini, tim putri bola tangan pantai dari Norwegia ini memutuskan untuk menggunakan celana pendek sebagai bawahan dari seragam mereka. Namun ternyata beda halnya dengan tim pesenam dari Jerman tadi yang tidak dianggap bermasalah dengan seragam barunya. Tim putri dari Norwegia ini justru dipermasalahkan untuk seragam barunya. Mereka ini malah dikenakan denda loh hingga jutaan rupiah. Bersama-sama kami akan terus berjuang untuk mengubah aturan seragam bertanding sehingga pemain bisa bermain dengan pakaian yang nyaman bagi mereka. Nah, barusan itu adalah pernyataan dari tim putri bola tangan pantai Norwegia. Mereka ini tetap memperjuangkan apa yang menurut mereka ini pantas gitu untuk mereka. Sebetulnya keinginan dari menggunakan seragam baru ini, yaitu bercelana pendek untuk bagian bawah, sudah disampaikan sebelumnya ya, beberapa hari sebelum mereka bertanding ini kepada Komite Olimpiade Internasional. Namun dari pihak mereka ini ternyata permintaannya ditolak dan juga sekaligus diingatkan kalau misalnya mereka ini tetap ngotot atau bersikeras menggunakan seragam baru yang mereka inginkan, mereka ini nantinya bisa dikenakan denda, yaitu sebesar 1.500 euro atau sekitar 25,5 juta rupiah per satu tim. Padahal ya, tim putri dari Norwegia ini udah bicaranya baik-baik gitu, sudah mengutarakan ketidaknyamanan mereka dalam menggunakan seragam tersebut. Mereka ini menyampaikan kalau pakaian atau seragam sebelumnya ini sangatlah minim terus ketat gitu, jadi nggak nyaman nih untuk dipakai pada saat mereka bertanding. Bisa-bisa kan nggak fokus gitu, jadi kurang fokus dalam menghadapi pertandingan. Dan akhirnya walaupun ditolak, tim putri dari Norwegia ini tetap melangkah maju saat melawan tim Spanyol dalam pertandingan dengan menggunakan seragam baru mereka.
Komite Olimpiade Internasional dan juga Federasi Bola Tangan Eropa ini menganggap kalau seragam yang digunakan oleh tim putri Norwegia ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun ternyata denda yang dibebankan kepada tim putri Norwegia tersebut ini memicu banyak sekali reaksi dari berbagai pihak. Mereka menganggap kalau tim putra dari cabang olahraga bola tangan pantai ini saja bisa menggunakan pakaian yang lebih longgar di bagian atasnya, seperti atasan dengan kaos yang lebih longgar dan juga celana yang panjangnya itu hingga menengah paha, lalu kenapa dengan tim putri ini tidak diperbolehkan? Presiden Federasi Bola Voli Norwegia yaitu Eirik Sordal mengatakan kalau di tahun 2021 sebetulnya hal yang seperti ini sudah seharusnya tidak menjadi masalah. Dan ternyata selama bertahun-tahun para pemain putri ini telah mengeluhkan adanya perbedaan di dalam olahraga pantai ini dan mengatakan bahwa seragam yang diharuskan untuk dikenakan tersebut sangatlah tidak nyaman. Gimana Beb? Lebih setuju ngelihat mereka ini menggunakan seragam yang lama, yang jauh lebih minim, atau seragam yang baru, yang lebih tertutup? Ini pasti banyak sekali pro dan kontra sih. Tulis komentarnya di bawah ya. Demikian dulu Beb vlog kali ini. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channelnya dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Semoga kalian semua terhibur ya dengan video barusan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.